Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, fayaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradi. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahul azim. وقد بلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Saudara-saudara jamaah majlis takziah, majlis zikir yang dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla Jalaluh, terkhusus para alimil ulama, para asatiz wal hujjaz, para tokoh masyarakat, sesepuh dan bini sepuh yang saya hormati dan muliakan, dan terkhusus pula keluarga besar Shahibul Bait, keluarga dari Bapak Wibowo yang saya hormati dan muliakan. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan malam ini, atas rahmat, nikmat, izin yang diberikan Allah kepada kita, kita bisa hadir di majlis zikir, majlis takziah, di mana memenuhi undangan Shahibul Bait dalam rangka haul. Sudah 3 tahun lamanya, betul ya? 3 tahun almarhumah istri tercinta dari Bapak Bowo meninggalkan kita semua dan khususnya meninggalkan keluarga besarnya, yaitu almarhumah Hayati binti Haji Hamdani, yang tentu saja kita berdoa, bermunajat selama perjalanan di mana beliau meninggalkan kita dengan iringan doa. Semoga almarhumah diampuni segala dosa dan khilafnya, diterima seluruh rangkaian ibadah semasa hidupnya, dan dijadikan kuburnya sebagai raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Saudara yang dirahmati Allah, kita sudah berzikir, bertahlil, bertahmid, bertasbih, bahkan membaca Al-Quran, terlebih lagi membaca, berjanji, membaca salawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang membacanya putra dari almarhumah. Dan ini menjadi satu hadiah khusus untuk almarhumah. Karena almarhumah meninggalkan anak-anak saleh yang selalu cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu senanglah almarhumah yang meninggal dunia karena punya putra memiliki cinta yang besar kepada Allah dan Rasulnya, dan langsung dari lisannya dibacakan solawat Nabi, dibacakan kecintaannya kepada Nabi. Insya Allah ini menjadi satu hadiah yang dikhususkan untuk almarhumah ibunda tercintanya. Saudara yang dirahmati Allah, semakin banyak kita duduk di majlis-majlis zikir seperti ini, majlis-majlis haul, ini sesungguhnya mengingatkan kita akan satu kematian. Semakin banyak dan lama kita duduk di majlis zikir, majlis haul, maka semakin dekat juga hati kita kepada Sang Pencipta. Karena kita mengenal bahwa kematian dan kehidupan yang memiliki hak untuk menghidupkan dan mematikan itu adalah Allah Rabbul Jalil. Di saat kita duduk seperti ini,
mendoakan almarhumah. Hakikatnya kita mendoakan diri kita, kelak kita pun sama, nanti bakal seperti almarhumah. Lalu kita mengingat, siapa yang mematikan dan menghidupkan itu semua? Allah Jalla Jalaluh. Makanya kalau Bapak, Saudara, saya tanya malam ini, kenal nggak sama Allah? Hei, kenal nggak sama Allah? Saya tanya, kenal nggak sama Allah? Lo diem aja ente. Kenal nggak sama Allah? Kenal di mana? Di sini, saudara yang dirahmati Allah. Maka sampai Sayyidina Ali karramallahu wajhah, di dalam qaulnya, di dalam maqalnya, beliau telah mengungkapkan, apa kata beliau? Man jama'a sittata khisalin lam yada' lil jannati matlaban wala an nari mahraban. Siapa orang yang mengumpulkan 6 perkara dalam hidupnya, maka surga akan menanti kehadirannya dan neraka menolak kedatangannya. Bayangkan saudara, surga rindu dan menanti hadirnya kita di sana, sementara neraka menolak kedatangan kita. Itu artinya neraka ogah dimasukin kita. Saudara, saya tanya, mau masuk surga apa masuk neraka? Masuk mana? Depan pinter banget ngomongnya surga. Iya. Nah, kalau dalam hal ini kita paham, ketika disebutkan siapa yang mengumpulkan 6 perkara ini, surga menanti kehadiran kita dan neraka menutup rapat pintunya akan kedatangan kita. Apa 6 perkara yang dimaksud Sayyidina Ali? Yang pertama disebutkan beliau, arafallaha ta'ala fa'ata'ahu. Dia telah mengenal Allah, dia kenal Allah, lalu dia taat kepada Allah. Kenal Allah, taat sama Allah. Saudara, kalau waktu zuhur, asar, itu kan ada corong masjid tuh ya, suka manggil tuh. Yang manggil siapa? Yang manggil tuh siapa tuh? Hakikatnya bukan muadzin manggil, tapi Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar nggak kita? Dengar nggak? Ketika kita dengar panggilan itu, Allah memanggil kita agar kita tunaikan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba. Bahwa salat merupakan perintah Allah, di mana Allah kumandangkan adzan tadi, dikumandangkan oleh muadzin masjid. Hakikatnya Allah yang panggil kita, hayya 'alas salah, mari kita salat. Ketika kita dengar itu, kita kenal itu Allah panggil kita. Tapi persoalannya, ta'ata'ahu tidak. Taat tidak sama Allah. Ternyata banyak yang tidak taat ketika takbir itu dikumandangkan oleh muadzin. Katanya kenal Allah, tapi tidak taat kepada Allah. Bagaimana surga akan menantinya? Bagaimana neraka akan menutup pintunya? Kalau ini menjadi persoalan kita, maka kita mesti bertanya, siapa diri kita ini? Kita itu adalah manusia yang hina, manusia yang lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali Allah yang menggerakkan kita. Kita tak bisa melihat, tapi Allah yang memperlihatkan kita. Kita tak bisa mendengar, tapi dengan nikmat dari Allah kita bisa dengar. Kita nggak bisa berbicara, tapi dengan nikmat Allah kita bisa digerakkan lidah kita untuk berbicara. Kita tak bisa berjalan, tapi Allah yang menggerakkan langkah kaki kita. Kalau Allah mau matikan itu semua, mata kita yang sekarang kita melihat, lalu Allah butakan mata kita, bisa? Allah
tulikkan telinga kita, bisa. Allah patahkan kaki kita, bisa. Tapi itu tak dilakukan oleh Allah. Lantaran Allah subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita, agar supaya ingat dan ingat kepada Allah. Siapa Allah? Dia adalah Tuhan kita, yang patut kita sembah dan tidak pernah kita musyrikan sesuatu apapun kepadanya. Arafallah ta'ala, kenal Allah, fa'ata'ahu, maka kita taat kepada Allah. Baru surga bakal nanti kita, neraka bakal nutup pintunya. Saudara, analisis logika begini dah, ya. Kalau kita kenal sama orang, ini orang yang kita mau kunjungi, saudara, rumahnya enak. Bahkan kalau nyediain makan semua itu makanan enak, lezat, cita rasanya, begitu ya. Kita kenal sama dia. Sebut aja dah Bang Sa'ari. Bang Sa'ari orang kaya, orang yang dermawan, hatinya baik. Kalau kita datang ke rumah dia tuh mesti tuh amplop mesti 2 juta gitu ya. Kita kenal tuh sama Bang Sa'ari. Ketika kita datang ke rumah Bang Sa'ari, saat itu saudara, hati kita senang nggak? Senang. Bang Sa'ari sendiri udah menanti kehadiran kita. Senang kita. Bang Sa'ari menanti kehadiran kita. Di saat kita kenal dia, kita kunjungi dia, dibuka pintunya lebar-lebar, karena memang menanti dari tadi akan kehadiran kita. Subhanallah, nikmat kita. Nah, sekarang kita putar. Ya, kita sebenarnya ogah masuk ke dalam neraka. Kita sebenarnya ogah berkunjung ke rumah si Fulan tadi. Pertama, si Fulan orangnya pelit, orangnya kikir. Ya, kikir dah. Kalau kita datang tuh, boro-boro kita dikasih. Ya, air kagak keluar, kopi kagak keluar. Kalau bohong kan mendingan, memang lagi tasakur nih, udah keluar semua. Ya. Ini orang kikirnya bukan main, saudara. Bahkan galaknya bukan main. Tiba-tiba mau tidak mau, memang kita mau kunjung ke rumah dia. Gitu. Saat kita berkunjung ke rumah orang yang kikir pelit tadi, bahkan galak tadi, tiba-tiba dia ngunci rapat rumahnya. Seneng nggak? Seneng nggak kita? Enggak, ngunci rapat rumahnya. Artinya memang dia nggak suka dikunjungi sama kita. Emang itu yang kita nanti, betul nggak? Emang itu yang kita nanti. Nah, surga membuka pintu lebar-lebar untuk kita. Neraka mengunci rapat pintunya kepada kita. Maka disitulah kebanggaan. Itu menunjukkan bahwa orang itu, dia kenal Allah, lalu dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu, ini kunci saudara. Kalau nanti kita udah nggak ada di muka bumi ini kuncinya nih. Kenal dulu sama Allah. Ya, satu. Yang kedua, surga bakal menanti kita, neraka tutup rapat pintunya, manakala yang kita kumpulkan yang kedua itu adalah wa arafa syaitana fa'asahu. Kenal setan lalu durhakai setan tadi. Dia mengenal setan adalah makhluk yang dapat menyesatkan hidupnya, makhluk yang dapat menyeretnya ke dalam api neraka. Dia kenal itu, lalu dia durhakai setan. Allah. Saudara, saya tanya, kenal setan? Kenal setan? Hah? Nah, ente kalau kenal setan jangan lihat samping-sampingnya dong. Nah. Setan makhluk yang jauh dari kebenaran. Sesuai dengan namanya, syatona. Syatona bu'adi anil haqq. Dijauhkan dari kebenaran, ba'idun minal haqq. Jauh dari kebenaran. Jadi setan itu tuh ama ajan ogah. Makanya kalau ada suara adzan berkumandang tuh, setan tutup telinga, panas. Ama yang ngaji-ngaji ogah tuh setan. Nggak mau. Ama zikir ogah. Pokoknya ama yang bener-bener tuh setan kagak mau, saudara. Tapi kalau yang sifatnya maksiat tuh setan paling demen. Judi, zina, mabok, itu joget-joget tuh di atas panggung tuh. Setan paling demen tuh.
Ya, saudara yang dirahmati Allah. Kalau kita kenal tuh setan nyesatin kita, maka sikap kita agar dirindukan surga, durhakai setan. Durhakai. Maka yakin saudara, Allah bukakan pintu surga dan Allah tutup rapat pintu neraka untuk kita. Di saat kita berjumpa dengan Allah, maka sudah dirindukan oleh surga. Menjadi kenikmatan yang luar biasa. Saudara, kira-kira di sini banyak setan nggak? Banyak setan nggak? Banyak. Di mana? Ya. Setan banyak ya. Ya, pada berkeliaran tuh setan ya. Pokoknya yang jauh sama kebenaran setan aja. Pokoknya begitu aja. Yang jauh sama kebenaran, sama ngaji oga, sama sholat jamaah oga, itu setan udah pokoknya begitu aja. Makanya kan setan ada dua ya. Dari golongan jin dan dari golongan manusia. Minal jinnati wan nas. Ada setan dari golongan jin yang kagak kelihatan, ada setan dari golongan manusia yang pada berkeliaran. Kira-kira antum pengennya yang mana nih? Pengennya setan dari golongan jin apa manusia? Ya, emang kita manusia bukan jin saudara ya. Ya, paling kagak kalau kita udah tahu tadi, maka kita rubah diri kita. Senang sama kebenaran. Yang berbau-bau kebenaran cinta aja dulu. Sama sholawat Nabi cinta, sama zikir cinta, sama taklim cinta, sama yang kebaik-baik cinta, insya Allah. Setan bakal jauh dari kita. Bakal jauh. Itu dua. Yang ketiga, saudara, surga bakal buka pintunya lebar-lebar, neraka bakal tutup pintunya akan kehadiran kita. Manakala wa arafal haqqa fattaba'ah, manakala dia kenal kebenaran lalu mengikuti kebenaran tadi. Tuh. Orang yang ngikutin kebenaran dan dia kenal itu yang benar, maka saat dia ikuti, surga sudah membuka pintunya dan neraka mengunci rapat. Mana yang benar? Duduk di majelis ilmu, benar nggak? Sholat berjamaah, benar nggak? Sodakoh, benar nggak? Nyantunin anak yatim, benar nggak? Maulid Nabi, benar nggak? Semua benar. Dia cinta, insya Allah. Ini ngomong-ngomong Muharram, santunan yatim, ya, antum seneng nggak? Seneng nggak nyantunin yatim? Saudara, seneng nggak nyantunin yatim? Harus senang. Karena yatim hakikatnya itu ditakdirkan Allah agar kita itu paham. Kita sebagai pengganti-pengganti ayahnya yang ditinggal. Santunin dia. Udah nyantunin, udah nyantunin. Udah. Santunin yatim. Jangan kayak Bang Sa'ari. Nyantunin yatim pakai dibedain. Ini contoh nih Bang Bok, ini contoh nih Bang. Nyantunin yatim kena gusuran 250 juta. Begitu nyantunin yatim, yang satu yatim dikasih 500.000, yang satu lagi 50.000. Emaknya ngomong, saling nanya. Kata emaknya yang 50.000 kepada emaknya yang 500.000, anak ente dikasih berapa po? 500.000. Lah anak-anak 50.000, bagaimana ini? Lah Bang Gembok tanyain. Tanyain dia kena gusuran bagaimana? Coba kita tanya Kiai, nanya sama Kiai. Ntar dah kata Kiai, gue tanya Bang Gembok. Gembok, bener nih nyantunin yatim 2 orang, satu 500.000, satu 50.000. Bener Kiai? Emang apa begitu Bang Gembok? Begini, asal Kiai tahu, yang 500.000 emaknya cakep banget. Saya lagi demen sama emaknya, Masya Allah. Jangan begitu. Ini contoh Bang Sari, contoh doang. Jangan begitu, mentang-mentang emaknya cakep, dia pengen kawinin, begitu dia ngasih gedean. Nggak boleh begitu. Yatim semuanya haknya sama. Kalau 500 semua, begitu. Ya. Ada nggak yang begitu ada? Ini contoh Bang Sari. Kalau di sini ada nggak yang begitu? Ada. Mana orangnya? Jadi contoh. Bang Sari mah contoh doang, saudara. Orangnya mah nggak begitu. Orangnya mungkin contoh doang. Makanya saya bawa contoh Bang Sari, dia mau orangnya enak. Saudara sama saya kenal, makanya saya ngomong enak sama dia mah. Iya. Nah, saudara yang dirahmati Allah, itu penting tuh. Kalau kita kenal kebenaran, maka ikutin kebenaran. 3, 4. Surga bakal membuka pintunya dan neraka tutup pintunya rapat-rapat. Manakala yang keempat, wa arafal batila fajtanabah.
Kenal kebatilan, lalu tinggalkan kebatilan tadi. Kalau yang batil-batil itu tinggalin. Kita kenal tuh batil, tinggalin. Judi batil, tinggalin. Mabuk batil, tinggalin. Berzinah batil, tinggalin. Apapun yang batil, kita kenal, tinggalin. Kalau kita pengen dinantikan surga, kalau kita ingin masuk ke dalam surga, tinggalin semua yang batil-batil. Ya. Kalau kita ingat itu semua, saudara, yakin, ini hidup kita udah punya bekal. Karena kita tahu yang batil-batil kita jauhin. Tuh. 4. Yang kelima, surga bakal membuka pintunya, neraka bakal tutup pintunya akan kehadiran kita. Manakala yang kelima, wa arafal akhirah fatalabaha. Dia kenal negeri akhirat, lalu dia mencari akhirat tadi. Kenal akhirat, lalu dia cari bahwa akhirat adalah negeri yang kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Negeri akhirat adalah negeri yang baik lagi kekal. Dia kenal itu, dan itu tempat kita selama-lamanya. Dunia sebagai ladang amal kita. Ad-dunya darul amal, wal akhirah darul jaza. Dunia itu tempat kita beramal, bercocok tanam, sementara akhirat itu adalah tempat di mana dibalasnya seluruh amal-amal kita, saudara. Nah, jadi kalau kita di dunia ini nih letih lelah dalam ibadah, letih lelah dalam taat, emang tugas kita yang nanti kita bakal dibalas di negeri akhirat. Kan Allah udah sampaikan dalam Quran. Baca dalam surah Al-Qasas ayat 77. Apa pesan Allah? Allah perintahkan kepada kita, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari olehmu negeri akhirat itu. Cari pahala negeri akhirat yang sudah Allah datangkan kepadamu itu. Namun jangan lupa ada bagianmu pula di dunia. Jangan lupa akan bagianmu di dunia. Jadi maksudnya apa? Menarik perhatian kita, saudara. Allah nyuruh kita nyarinya akhirat dulu, dunia bakal didapat tuh. Mengapa demikian? Kalau orang fokus cari akhirat, dunianya dicukupkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikirnya rajin, puasanya rajin, sodakohnya rajin, sholat berjamaah rajin, dicukupkan sama Allah rezekinya. Karena akhirat yang dia cari, dunia bakal ngikutin. Maka ada istilah begini, kalau ada orang nanam padi, rumput mesti ikut. Tapi ada orang nanam rumput, padi ikut nggak? Enggak. Itu artinya kalau orang nyari akhirat, dunia bakal ngikutin. Tapi kalau orang cari dunia, akhirat nggak bakal ngikutin dia. Paham ini? Kejar dulu akhirat. Mana akhirat kita? Tuh di masjid, majlis ilmu, majlis zikir, majlis solawat. Itu tuh akhirat kita. Baca Al-Quran, sodako, solat berjamaah. Itu tuh majlis kita. Dan itu akhirat kita, saudara. Kejar yang demikian. Kadang-kadang mancing mulu, mancing. Ada yang mancing? Di sini nggak mancing ada? Ya kalau mancing boleh, saudara, bukan nggak boleh, boleh. Selagi yang mancing ingat sama Allah. Waktu zuhur dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, berhenti dulu tuh mancing, sholat berjamaah dulu, atau minimal sholat zuhur deh. Nanti habis sholat zuhur nerusin lagi. Ini kadang-kadang mancing zuhur lewat, asar lewat, ada yang begitu. Kalau nggak mancing main catur deh. Ya, saudara yang dirahmati Allah, ini penting Pak. Jadi kalau kita hidup masih banyak yang ngingetin kita, itu tandanya orang masih pada sayang sama kita. Nanti kalau orang udah nggak pada ngingetin kita, bagaimana coba? Coba saya tanya, antum hidup di sini emang lama? Lama nggak kira-kira? Bentar Pak. Sebentar hidup ente di sini. Apalagi yang udah pada ubannya udah pada mulai numbuh, ya kagak lama lagi yang begitu mah. Matanya udah pada rabun, kagak lama yang begitu. Udah ada uban sini jamaah? Ada? Banyak? Tuh, ya. Tanda saudara. Kalau udah begitu. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu
perhatian nama kita, saudara. Kata Imam Ibnu Qayyim itu umur manusia dibagi 5. Ada 5 umur manusia, saudara. Yang pertama dihitung 0 tahun sampai 15 tahun. Disesuaikan dengan waktu-waktu sholat. 0 sampai 15 tahun terhitung umur anak-anak. Maka kalau sholat waktunya waktu subuh. Nah, masih pagi. Kalau anak-anak masih harum, masih pagi, dosanya belum banyak, bahkan nggak ada anak-anak dosanya. Masih pagi, masih seger. 0 tahun sampai 15 tahun. Itu umur anak-anak. Ada lagi yang kedua, 15 tahun sampai 35 tahun itu terhitung umur remaja. Nah, ini kalau waktu sholat, waktu zuhur nih, udah matahari saking panasnya tuh. Oh, darah muda, zuhur tuh. Ada yang 35 di sini. Nah, ini ya, antum. Masih muda itu, remaja berarti ini, remaja dia nih. Iya, remaja. Pokoknya 15 sampai 35 terhitung umur remaja. Ini waktu zuhur namanya. Waktu zuhur. Masih panas ente, makanya anak ente mau nambah mulu ya, nggak apa-apa. Nggak jadi masalah, masih muda. Ya kalau bohong kan kagak bisa bohong, apa gimana yo. Saudara yang dirahmati Allah. Tuh, ya, zuhur. Ada lagi 35 sampai 55 terhitung umur dewasa. Itu kalau sholat namanya waktu asar. Ini matahari udah mulai menyingsing nih. Matahari ini waktu asar nih. Itu kalau udah waktu asar tuh udah siap-siap mestinya. Umurnya 35 sampai 55. Jadi antum juga masuk juga waktu asar tuh. Zuhur asar masuk ente. Tuh, sampai 55. Ada di sini yang 55 ada. Ada. Waktu asar. Nah, waktu asar dah tuh, matahari udah mulai menyingsing. Ya, udah diingetin tuh. Yang keempat, umur 55 sampai 70 tahun itu terhitung umur tua. Umur tua. Kalau sholat waktunya waktu maghrib. Udah benar gelap dan nih. Ya, waktu maghrib, saudara. Waktu maghrib udah gelap. Setannya udah banyak di situ. Setannya udah banyak, saudara yang dirahmati Allah. Ada yang waktu maghrib di sini. 55 sampai 70 ada. Maghrib. Nah, orang kalau udah umurnya waktu maghrib, Pak, udah jangan macam-macam dah. Udah jangan macam-macam. Itu uban udah banyak, kulit udah mulai keriput, ya. Kalau udah 55 ke sono 70 tuh udah inget dah. Kalau denger azan buru-buru ke masjid. Mainannya udah ke masjid aja udah zikrullah, iktikaf, banyak baca Quran, udah. Nih umur 55 sampai 70 kerjanya nongkrong mulu, nongkrong ada. ABG lewat godain lagi. Naudzubillah, kudu inget kita udah bakal mati tuh. Masih untung dikasih umur panjang tuh sama Allah, biar inget sama Allah tuh. Nah, yang kelima, umur 70 sampai menjelang akhir hayatnya itu terhitung umur tua renta. Kalau sholat namanya waktu isya, gelap, udah gelap dan berat dan nih. Udah gelap. Biasanya nih kuping udah rada budeg, kuping udah budeg deh tuh. Mata udah mulai nggak awas. Tapi sama duit mah awas aja biasanya. Ya. Kaki udah mulai melemah, tubuh udah membungkuk tuh biasanya begitu tuh. Tuh kalau udah waktu isya udah dah, itu lebih parah lagi. Ya. Nah, kalau antum ada di antara 5 posisi tadi, tinggal antum koreksi aja dah. Kita ada di mana nih? Ayo segera kita berzikir, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu, saudara. Nah, jadi haul ini mengingatkan kita supaya kita ingat kenal Allah, gitu ya. Yang ke-6 sekarang, yang terakhir ya. Yang terakhir, surga bakal buka pintunya lebar-lebar, neraka bakal tutup pintunya. Manakala wa arafad dunya farafadha. Kita kenal nih sama negeri dunia, namun kita kagak serakah sama dunia. Kita nggak rakus sama dunia, karena dunia ini bakal hancur, bakal musnah, dan tidak akan pernah kekal. Ya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini hancur binasa,
termasuk negeri dunia bakal hancur, saudara. Hancur semua. Yang kekal adalah wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan kebesaran. Itu yang kita takuti. Kalau kita kenal dunia, mau ngapain lagi, saudara? Ada orang yang berbau dunia itu pokoknya begini ya. Jabatan dunia, harta kekayaan dunia, istri cantik dunia. Apa aja yang berkait dengan dunia yang lenyap itu namanya dunia. Dia bakal hancur, saudara. Sekarang herannya orang bela-belain tuh dunia sampai ngorbanin banyak orang. Dia bela-belain dunia sampai lupa sama matinya. Dunia dia bela, matinya dia lupa, saudara. Padahal dunia bakal hancur, termasuk dirinya, saudara. Gak bakal kuat. Kita asalnya dari tanah, bakal balik ke dalam tanah, betul? Ketika engkau sombong di muka bumi, di atas tanah, nanti tanah bakal gencet kalian. Tuh, diancam, saudara. Makanya kalau orang-orang soleh mah udah ngerti banget yang begitu. Ya Allah, iya ya. Buat apa saya sombong di dunia? Orang saya bakal balik kok. Coba dah. Antum kalau udah dikubur bisa begini nih. Bisa nggak? Makan bareng-bareng bisa. Nih yang lezat-lezat udah kagak ada, Pak, dikubur mah. Nggak ada. Untung kalau orang beriman karena bekalnya banyak dia. Banyak bekalnya. Kalau orang kagak beriman, ini jadi masalah. Jadi masalah nanti di alam kubur kita. Maka kita yakinkan, saudara, sekarang kita bisa menikmati makan, minum, teh, jahe, tuh ya. Bisa nikmatin rasanya manis, enak. Di sana udah kagak ada lagi. Makanya sampai Nabi menyebutkan aksiru zikroha zimil ladzat. Perbanyaklah olehmu akan sesuatu yang dapat memutuskan kelezatan. Al-maut, yaitu mati. Jadi kalau orang udah mati, Pak, ini yang lezat-lezat udah kagak ada lagi dah. Bini cantik tinggalin. Namanya mati kita. Kalau yang mati bini duluan, suami tinggalin. Ada nggak kalau orang bininya mati dia mau ngikut? Ada. Contohnya bohong. Bohong, bininya mati dia nggak mau ngikut. Berarti bohong ente kok. Hidup sehidup semati cintanya bohong berarti. Ya kalau orangnya hidup, misalnya dulu tuh bawa bilang begini, mah ayah tuh hidup cinta sehidup semati, mama alhamdulillah. Ya nanti kalau mama mati, papa juga bakal ngikut. Tuh ngomongnya begitu dulu. Begitu bininya mati kagak ngikut dia. Ya berarti bohong cintanya, saudara. Ya nggak ngikut, Pak. Ya. Laki mati, bini ngikut? Enggak. Semua kita tinggalin, Pak. Masya Allah, ya. Mobil yang katanya bagus kita punya, Alphard. Begitu kita mati, Alphard kagak mau nerima, Pak. Paling jelek ambulan kita masuk, betul? Alphard nggak bisa nerima kita. Dulu kita bawa kemana-mana tuh Alphard. Begitu kita mati, masuk ambulan. Ya Allah, minyak wangi yang katanya mahal banget kita beli dari Singapura, dari Thailand. Banyak tuh minyak wangi kita beli, harganya mahal-mahal. Ya pengharum kita, parfum kita. Begitu udah mati, minyak wangi yang begitu kagak pakai, kapur barus ada di kita. Betul? Makanya supaya jangan sombong, Pak, belinya minyak wangi kapur barus aja ente. Iya, kalau mau kondangan pakai kapur barus. Begitu. Buat ngingetin kita, ada yang begitu. Nah, tadi saya masuk, kecium juga tuh kapur barus, ada yang pakai kayaknya nih. Saudara yang dirahmati Allah ya. Tuh, jadi buat ngingetin kita boleh. Tuh minyak wangi yang mahal-mahal maka nggak bisa masuk ke kita kalau udah mati, betul? Nggak pakai apa? Ada orang mati itu begitu dikasih kapur barus dia ngomong, ganti aks. Nggak ada, saudara. Ya nggak ada. Kapur barus dia diem aja. Emang itu minyak wangi terakhir, saudara. Baju yang katanya mahal-mahal kita punya, beli di Jogja, beli di Surabaya, beli di mall ini, harganya jutaan. Kagak bakal kepake kita mati. Tapi ketika kita mati, cuma dibungkus sama kain putih, saudara. Nah, jadi boleh, saudara, kalau ente tuh sekarang udah siapin tuh kain putih. Beli kain putih, udah pada punya? Kain putih udah punya? Beli, saudara, buat ingetan kita bakal mati, begitu. Jadi kalau antum ulang tahun misalnya nih, ada orang hadiahin antum tuh motor, ya itu mah dunia, jangan bangga dihadiahin motor.
Ada lagi yang menghadiahkan mobil. Jangan bangga. Itu dunia semua yang bakal kita tinggalin. Tapi banggalah kalian kalau ada ulang tahun kalian, ada orang datang bawa kado, kadonya kapur barus sama kain putih, sama kain kapan. Ada yang begitu ulang tahun dikadoin? Ada nggak? Agak ada. Yang benar. Besok gue bawain lo. Saudara, ini penting, saudara, supaya kita ingat bakal mati. Begitu. Jangan sombong lagi dah. Tuh, kain putih tempat terakhir kita, baju pakaian kita, saudara. Ya, bantal yang selama ini katanya bantalnya bagus, capnya ini, mereknya anu. Nanti kita mati nggak bakal kepake, Pak. Bantal kita cuman pulungan tanah nih, segenggam tanah masuk ke pipi kita, nempel tuh buat bantal kita, betul? Makanya dari sekarang terpulang dari sini nih, ente pulungin tanah dah, buat bantal ente, saudara. Kalau tidur buat bantal ente, buat ingetan, saudara. Iya, Bang Gobong mau dia kumpulin ya. Saudara yang dirahmati Allah, ini penting, Pak. Makanya kalau kita hadir-hadir begini nih, kita lagi diingetin. Iya, lagi diingetin, saudara. Lagi diingetin bahwa kita tuh bakal ke sono. Ya kalau almarhumah udah enak, anaknya jadi orang. Ya kalau jadi binatang namanya bukan anak ya. Ya artinya anaknya bener-bener cinta sama Rasulullah. Itu namanya hadiah buat orang tua. Kalau kita belum tentu, saudara. Ya, makanya kita tanamin anak-anak kita buat hadiah kita juga nanti dikubur. Ya, ngingetin kita gitu. Jadi kalau kita udah disebut atau udah dapat gelar yang namanya almarhum wal marhumah, itu gelar tertinggi, saudara. Jangan pernah kita bangga dengan gelar doktor, profesor. Saya gelar doktor, saudara, kagak bangga saya. Tapi kalau kita digelarkan almarhum, itu mesti bangga. Oh, tinggi, saudara. Almarhum itu jangan kira diambil dari kata rohima yarhamur rahman bahwa rahimun wa dzaka marhum. Isim maf'ul, pakai alif lam, karena itu alif lam ma'rifat terkhusus. Orang yang disayangi itu namanya almarhum. Orang yang dirahmati Allah, almarhum. Orang kalau udah dirahmati, Pak, sama Allah, surga yang mana yang dia mau? Kuburnya jadi raudhah min riyadil jannah. Kalau dia dapat gelar almarhum. Mahal, Pak, almarhum itu. Mahal. Antum kan sering berdoa ya. Ya Allah, rahmati saya, sayangi saya. Kan begitu doa antum. Sekarang Allah rahmatin antum, mau nggak? Mau kan? Allah merahmati antum, terima nggak? Terima, orang itu kita minta kok. Kalau antum udah dirahmati, antum jadi posisinya kan isim maf'ul tuh. Kalau isim maf'ul kan jadi apa tadi? Almarhum, betul? Betul nggak? Nah, saya tanya, antum mau nggak dirahmati sama Allah? Mau kan? Mau nggak? Ya, ente lagi diajarin. Saya tanya dua dah. Ente mau diazab Allah apa dirahmati Allah? Dirahmati. Tuh, pinter jawabannya tuh, dirahmati. Sekarang Allah seneng sama ente. Ente dirahmati nih. Kalau ente dirahmati, berarti kan ente jadi maf'ul tuh. Betul nggak? Berarti nyebutnya apa? Almarhum. Sekarang saya tanya, antum mau nggak dirahmati Allah? Mau ya? Mau jadi almarhum? Oh enggak, kan sama juga dia juga. Nih biar ente paham, saudara ya. Almarhum jangan dikira buat yang mati doang. Almarhum dibagi tiga, saudara. Orang yang dirahmati Allah di dunia, maka dia menjadi almarhum di dunia. Antum dirahmati waktu hidup di dunia sama Allah, maka antum jadi almarhum di dunia. Ketika antum mati dikubur dapat rahmat dari Allah, maka almarhum bil qabr. Ketika nanti di akhirat Allah masih merahmati antum, maka antum menjadi almarhum bil akhirah. Tiga. Nah, sekarang antum kan belum mati nih. Allah rahmati antum di dunia, maka antum jadi almarhum di dunia. Saya tanya, antum mau jadi almarhum? Lah yang jawab dia doang ini. Lu masih pada takut lu ya. Tuh saudara, jadi kalau orang yang dirahmati itu mahal. Ya, supaya kita dirahmati, maka ikutin aturan-aturan Allah. Yakin saudara. Maka semua nanti bakal berbekas sama kita. Orang kalau udah dirahmati di dunia itu bakal berbekas, saudara.
bakal bebekas tuh. Apa yang dia tinggalkannya itu bebekas karena udah dirahmatin sama Allah. Begitu juga orang yang diancam Allah juga bebekas juga, membekasnya bebekas yang jelek. Begitu aja bedanya. Dalam Quran sering kita baca surah Yasin ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu bi imamin mubin. Sesungguhnya kami yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pula yang menulis, ditulis, berproses keberlangsungan, ditulis sama Allah, baik kebaikan dan keburukannya. Ini artinya kalau kita udah mati, mana yang dia tinggalin kebaikannya dicatat sama Allah. Contohnya seperti orang wakafin masjid, ngalir nggak tuh jariahnya? Ngalir. Wakafin Al-Quran, ngalir. Jariah, ngalir. Anak soleh, ngalir. Doanya itu dicatat terus sama Allah. Ketika dia tinggalin anak soleh, anak yang cinta solawat, anak yang cinta sama Rasulullah, itu tanda bekas yang dulu dia tinggalin anaknya. Itu saudara. Bersyukur kalau anak kita tinggalin cinta sama sholawat, cinta sama Nabi. Nah ini penting buat kita. Maka itu jangan sampai kita lupakan hidup kita sementara yang abadi kelak di akhirat. Nah insya Allah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, almarhumah Ibu Hayati binti Haji Mardani Hamdani, insya Allah beliau orang salehah. Ya, ibu yang salehah, yang insya Allah beliau mendapatkan rahmat di alam kuburnya, diampuni dosa-dosanya, bahkan juga Allah kelak akan masukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin.